Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam Rabu tanggal 3 Juni 2025 atau bertepatan dengan tanggal 8 ya. Sekarang berarti udah 8 nih, udah tarwiyah kan, udah malam kan dimulai dari malam. Di tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah disunahkan untuk besok berpuasa. Insyaallah hari Rabu puasa tarawiyah, nanti lanjutkan hari Kamis puasa Arafah yang mana pahalanya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya kalau orang yang puasa tarawiyah itu satu riwayat menyebutkan itu hadisnya dhaif ya. Orang yang puasa tarawiyah tanggal 8 Zulhijjah maka akan diampuni dosanya selama setahun. Ada yang mengatakan itu hadis dhaif. Akan tetapi hadis dhaif itu tidak mengapa apabila digunakan untuk fadailul amal, untuk keutamaan amal, biar orang mau beramal bisa kita gunakan hadis dhaif sebagai motivasinya. Hadis yang sahih itu terkait puasa di bulan Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah itu besok insyaallah hari Kamis itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau itu udah ada di kitab Sahih Muslim riwayat sahabat an Abi Qatadah, sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah pahalanya. Qala, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, puasa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah itu yang jatuh besok hari Kamis itu pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kecil kita, baik dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu ataupun 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosa yang dihapus pahala bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah kasih kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di poin yang kedua di bab yang ke-17 halaman 14 di sini. Masih tentang adabul waladi ma'a ikhwatihi di poin yang kedua. Tapi sebelum itu marilah kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan pahala Fatihah ini untuk orang-orang yang mewakafkan mushola al-abrar, orang-orang telah bersedekah untuk mushola al-abrar, telah berjuang bagi mushola al-abrar baik tenaganya, fikirannya, hartanya, semuanya, bil khusus mereka yang sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita, sanak famili kita, kakek nenek kita, bil khusus guru-guru kita. Mereka semua semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الثاني yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa kadzalika la tatanaza' ma'a akhika aw ukhtika ala dukhuli hammam aw ala lu'batin aw ala julusin
au 'alal julusi 'alal kursi au 'ala syai'in akhar wa 'alaika an tasbira wa tatanazala da'iman fa hadza mimma yufarrihu walidayka wa yusabbibu ridahuma. Nih ya, poin yang kedua nih. Oke. Wa kadzalika, dan begitu juga di antara adab seorang anak bersama saudara-saudaranya, baik kakaknya ataupun adik-adiknya. Apa adab yang berikutnya? La tatanaza' ma akhika wa ukhtika ala dukhuli hammam. Jangan bertengkar, jangan berebut. Jangan berebut. Rebutan. Ma akhika ukhtika, bersama saudaramu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Berebut ngapain? Ala dukhuli hammam, untuk masuk ke kamar mandi, toilet. Rebutan ke kamar mandi, rebutan. Aku duluan. Saya duluan, berebut. Itu ya. Nah, itu jangan begitu. Jangan rebutan. Tunggu. Au ala lu'batin, atau rebutan mainan. Ya, berebut mainan. Bertengkar, berkelahi gara-gara rebutan mainan, handphone. Ya kan, kakak sama adik rebutan handphone. Ya kan? Rebutan apa lagi ya? Mainan apa aja? Ya, sekarang mainan di handphone semua. Main bola di handphone, di HP. Main catur di HP. Main ludo, ludo banyak yang tahu di HP kan. Main perang-perangan ya kan, mau PUBG kayak, mau FF kayak, apa namanya, di HP. Semua game, semua permainan sekarang orang banyak di HP. Ya, nauzubillah tuh, main judi di HP juga. Bisa judol namanya, judi online. Nauzubillah. Tuh bisa orang berebut handphone gara-gara kayak gitu. Ya enggak? Maka jangan berebut handphone. Apa mainan lah yang lain sebagainya. Bisa rusak kalau jatuh, kan masalah nanti. Au alal julus alal kursi, atau dia rebutan, berantem ketika pengen duduk di atas kursi. Coba ada kursi satu kosong, abang adik rebutan, gimana itu? Bisa salah satunya jatuh, bahaya. Jangan, adabnya biarin lah. Yang gede ngalah, ya kan, sama yang kecil. Yang kecil juga nggak boleh ambekan. Au ala syai'in akhar, atau berkelahi, bertengkar, berebut sesuatu yang lain selain masuk kamar mandi, selain berebut mainan ataupun duduk di atas kursi dan lain sebagainya. Wa alaika, dan wajib atasmu, antasbiru, untuk selalu bersabar, wa tatanazala daiman, dan ngalah terus, ya kan, sama adik kita ngalah dah, sama adik kita ngalah, ya kan. Enak orang ngalah dah, ya kan? Orang ngalah itu nggak selalu kalah. Kita mikir dah, kayaknya juga nggak penting-penting amat. Ngapain rebutan mainan? Ngapain rebutan handphone? Ya kan? Mendingan baca Quran. Wah, cakep. Ada yang begitu. Ya kan? Ngapain rebutan duduk di atas kursi? Mending kita baca buku, baca kitab. Ya, Masya Allah. Ya gitu tuh. Harus dirubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Namanya ngerubah kebiasaan tuh susah. Harus dipaksa di awalnya. Biasanya perlu ada paksaan gitu ya. Kita paksa diri kita biar melakukan hal-hal yang bermanfaat, kan gitu. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri, alamat, tanda bagusnya Islam seseorang, maka dia meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Kita tahu nih kagak ada manfaat, gak usah kerjain. A kagak ada manfaat, gak usah ke A. B gak ada manfaat, gak usah ke B. C gak ada manfaat, gak usah ke C. D ada manfaat, kita ke D, kan gitu. Misalkan gitu. Ini harus tahu, harus bisa milih, kan gitu. Ini manfaat atau enggak gitu kan. Ini bagus apa enggak, ini baik atau enggak buat kita nih. Ya, mempengaruhi enggak akhlak kita gitu. Kalau kita begini nanti jadi jelek atau enggak, nah itu perlu dipikirin, ya kan? La'allakum tatafakkarun. Agar kamu jadi orang yang berpikir. Fahadha mimma yufarrihu walidayka wa yusabbibu ridahuma. Maka hal ini, kita mengalah, kita sabar dengan saudara-saudara kita atas apapun yang terjadi, itu termasuk hal yang bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Kalau orang tua bahagia, wa yusabbibu ridahuma, dan bisa menyebabkan
akan datangnya ridho kedua orang tua. Orang tua kalau udah senang, wah ridho, senang, bahagia, wah insya Allah hidup kita enak dah. Enak dunia akhirat insya Allah. Yang ketiga, yang poin yang terakhir di bab yang ke-17 adalah samih akhaka idza ghalita. Samih akhaka idza ghalita. Ya, jadi maafkanlah saudaramu. Samih itu sebenarnya artinya toleransi lah. Toleransi. Maafkanlah saudaramu idza ghalita, kalau dia berbuat kasar, berbuat kesalahan. Jadi kalau kita punya abang, kita punya adik gitu, ya maafin. Berbuat salah sama kita maafin. Wa azhir lahu, dan jelaskan kepadanya, kepada saudaramu itu, ghalatahu, kesalahannya, bila tofatin, dengan lemah lembut. Jadi kasih tahu ami orang dengan lemah lembut, pakai akhlak gitu ya. Alhamdulillah kalau didengerin, udah lemah lembut, dibilangin pelan-pelan, nggak ngerti juga, tuh bukan urusan kita dah. Yang penting kita udah ingetin. Kenapa yang mesti dijelasin dengan lemah lembut? Li'alla yaghlata marratan ukhra, agar saudaramu itu tidak berbuat kesalahan yang berulang lagi, nggak berulang lagi tuh. Marratan ukhra tuh apa namanya? Di waktu yang lain, di kali yang lain, di kesempatan yang lain ngulangin lagi, jangan sampai. Yang penting kita terangkan, kita jelaskan akan kesalahannya dengan lemah lembut. Semoga nggak terulang lagi, jangan diulangin lagi ya, begini itu kita kasih tahu. Wabta'id an kasratil mizah, dan jauhilah olehmu dari banyak bercanda. Bercanda bagus nggak? Ya ada waktu bagus nih, tapi bercandalah pada tempatnya. Waktu bercanda boleh, jangan lagi sholat bercanda, baca Quran bercanda, lagi ngaji bercanda nggak bisa, lagi belajar di kelas bercanda susah, jauh-jauhin tuh yang begitu. Ya, ujung-ujung bercanda apaan biasanya anak-anak? Li'annaha, karena bahwasannya banyak bercanda, tusab bibul hikda wal mukhasamah, bisa menyebabkan hikda. Al-hikd itu dendam. Dendam wal mukhasamah, dan pertengkaran, perkelahian, berantem. Coba ada anak di kelas, awalnya bercanda, ya, dia main sama temennya, lama-lama berantem. Udah berantem, ntar awas sih pulang sekolah, wah gue tungguin lo pulang sekolah lo, lewat mana lo pulangnya lo, mau besok liatin aja besok, kan gitu. Tuh ya. Jadi gara-gara sebab banyak bercanda. Nah itulah yang bisa menyebabkan, atau bercanda itu bisa menyebabkan dendam dan perkelahian. Itu akhlak yang bab yang ke-17 di kitab Akhlak lil Banin, Adabul Waladi ma'a ikhwatihi. Poin yang kedua tadi pesannya adalah kita jangan berkelahi, jangan berebut ame saudara kita, ame adik kita, ame kakak kita ketika mau masuk kamar mandi. Kenapa jangan berebut? Takutnya juga kamar mandi kita licin, jatuh, na'udzubillah. Rebutan mainan, berantem, ntar mainannya malah nggak ada, rusak. Rebutan duduk di atas kursinya udah dudukin, yang stepnya naik, jatuh, atau yang lain. Terus gimana kalau kayak begitu? Ya kan harusnya kita duluan nih, kan saya duluan. Ya udah, alaika antas biro, sabar aja dah, ngalah aja dah. Jadi kita kalau sabar ame ngalah ame adik kita, ame kakak kita, ame empok kita, dah kan nggak ada masalah jadinya. Kalau nggak ada masalah, orang tua kita senang. Dengan sebab orang tua senang, akan datang ridho kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, kita cari ridho orang tua. Terus yang ketiga tadi ya, di poin yang ketiga, maafin. Kalau ada yang bikin kesalahan, maafin, jelasin, jangan begini, kan jelasin sama ini yang bikin salah, abang kita kayak adik kita kayak, jangan gini deh, ini salah, kamu gak boleh begini, jangan begitu dong bang, bukan gitu bang, jelasin, ya kan? Ya Allah ya Allah tamaratan ukhra, agar tidak berulang lagi kesalahannya. Wabta'id, dan jauhilah olehmu an kasratil mizah, dari banyak bercanda, li'annaha tusabbibul hikda wal mukhasamah, karena bercanda itu bisa menyebabkan dendam dan
perkelahian ya gitu ya, kira kurang lebihnya. Bab yang ke-7 18 lumayan panjang soalnya nggak ada poin-poin, ini cerita. Jadi bab yang ke-18 kalau kita baca kita stop di tengah-tengah, romannya kagak enak nih, nggak seru. Kan gitu ya. Tapi kita baca full, insya Allah kita baca malam Kamis depan insya Allah ya. Ada pertanyaan terkaitnya ada atau bacaan tadi atau terjemahan, atau ada yang belum paham dari kalimatnya? Cukup? Ada? Dukhul ini masdar ya? Masdar, dakhala yadkhulu dukhulan. Masdar untuk masuk ke kamar mandi. Hammam itu kamar mandi, toilet atau yang semisal dengan itulah, kurang lebih begitu. Khair? Kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.